Oh, lantai ningsor ya. Ini lantainya teman-teman. Saya itu kalau punya kawan, punya bisnis, punya usaha kecil-kecilan itu mesti tak beli, mesti tak larisi lah. Bojo dimasakkan apa di rumah? Seng pare, tumis pare teman-teman. Jadi banyak yang bingung tentang konsep rumah ini teman-teman. Banyak yang protes, banyak yang pokoknya gimana ini rumah kok gak jelas ini. Kadang kalau nggak tawar ini bisa pusing teman. Pedes saya. Halo teman-temanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di pagi yang cerah agak mendung-mendung ini, alhamdulillah pagi ini cerah sekali teman-teman. Nah jadi beberapa hari yang lalu kita kan ada rencana ya membangun kandang kambing untuk dibawa ke Mah Kidul ke Ngeni. Waktu kemarin kita survei itulah ya, kita kan survei tempatnya itu waktu ke rumah emak itu, dan ini kita lagi ke mebelnya teman saya untuk mendelok alias melihat sudah berapa persen pengerjaan pesanan kandang saya. Pesanan kandang kita ada 2 ya teman-teman, dengan harga mungkin nanti habisnya sekitar 4 juta kurang dikit lah ya. Jadi dan pengerjaannya sampai berapa persen yuk kita lihat. Nah ini teman-teman, nah ini sudah 30% ya. Ini kita pakai bahan kayu akasia teman-teman. Ini 10 persegi kita pakai bahan kayu akasia yang paling baik, yang paling bagus, jadi tak paling tahan rayap nih. Nah ini nanti di bawahnya ada kita kasih beton ompak ya, cagak itu mungkin tingginya 40, jadi setengah meter sama tambah ini ya. Nah ini untuk lebarnya ke sini ini 1,5 meter teman-teman. Kita pakai bahan-bahan terbaik tuh, lihat ya, tingginya 2 meter lebih nih teman-teman. Ini lantai dasarnya nanti juga kayu rapat gitu, pokoknya serindel metulah jeblok lah tuh seperti ini. Dan minggu harus jadi karena minggu pagi kita usung ke ngidul teman-teman, ke rumah mak. Kita pesen 2 unit, 1 unit dulu, mungkin nanti minggu sudah jadi ya, dijadikan 1 dulu sama pak tukangnya. Nah seperti ini. Ini kapasitas 4 ekor. Ini kesininya 2 meter ya, 2 meter. Seperti ini. Jadi memang aku nganu teman-teman, jaluk iki piye ya. Saya itu kalau pesen apa ya, bikin apa itu memang jaluknya sing awet, sing apik, sing kuat, sing roso. Jadi yang baik pisan, sing untuk jangka panjang lah. Jadi kalau pakai bahan seperti ini teman-teman, paling iso ini seumur hidup awet, gak ganti, pokoknya ndak kobong loh, pokoknya ndak kebakaran loh, insya Allah seumur hidup ini nggak ganti, karena pakai kayu akasia itu lebih keras dari kayu jati jauh. Kalau jati itu kan menang pamor. Kayu jati itu kalau di Jawa memang pamornya bagus, tapi kalau soal anti rayap dan atos tetap akasia yang paling terbaik. Jarang orang yang berani pakai kayu akasia, karena apa? Nggak bisa dipaku, nggak kena dipaku teman-teman. Nah, terus ini kawan saya yang produksi, tempat produksinya di sini. Oh, lantai ningsor ya. Tuh, ini lagi produksi lantainya. Tuh. Ini lantainya teman-teman, lantai kandangnya bagus-bagus seperti ini. Tuh.
bahan-bahannya. Jadi teman-teman, saya itu kalau punya kawan, punya bisnis, punya usaha kecil-kecilan itu mesti tak beli, mesti tak larisi lah ya. Jadi gimana ya, saya itu selalu berpikir untuk membantu teman gitu loh. Saya beli di teman saya ini kok dalam 2-3 bulan ini kurang lebih sudah menghabiskan dana hampir 10 juta ya, 10 juta untuk beli-beli dari teman saya ini. Ya beli kandang, beli apa. Pokoknya selama kawan itu sanggup untuk gantian gitu ya, saya seneng teman-teman melihat kawan sukses itu, demen gitu loh. Jadi saya malah kalau beli-beli itu cari mebel-mebel rumahan yang kecil, bukan yang elit. Mebel-mebel elit toko itu kan biasanya kalau mebel-mebel besar, mebel elit itu kan mereka keuntungannya besar terus untuk kekayaan ya. Kalau kita itu cari ke mebel-mebel kawan, jadi kualitasnya lebih bagus, lebih mahalan dikit nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kawan itu bisa tetap berbisnis. Nah, sambung videonya di rumah teman-teman, karena teman saya tadi sudah mulai bekerja. Daripada saya ganggu, kok tak jagongi terus malah kerja kandangku nggak mari-mari, jadi saya pulang karena juga mau jemput anak sekolah. Tapi sampai jam 9:30 saya belum sarapan teman-teman. Tuh mane-mane iki arep ceblok teman-teman. Nah, ini serontok biasa mesti ceblok ini. Blok ini. Daripada tak temenin terus malah nggak kerja, nggak jadi barangku, saya pulang mau jemput sekolah, tapi saya belum sarapan. Sekarang saya mau ngecek dulu sama bojo dimasakkan apa di rumah. Ya. Masak apa Mi? Katanya oseng pare, tumis pare teman-teman. Jadi banyak yang bingung tentang konsep rumah ini teman-teman. Banyak yang bingung tentang konsep rumahnya, banyak yang protes, banyak yang pokoknya gimana ini rumah kok gak jelas ini konsepnya. Karena memang pada dasarnya, pada awalnya kita bikin rumah itu bukan tujuannya, awalnya bukan bikin rumah tinggal ya, tapi base camp. Dan ternyata nggak sesuai ekspektasi, sesuai jadwal, sesuai tujuan awal. Jadi malah dia alih fungsikan jadi rumah. Awalnya pengen bikin cuma sekedar untuk mes, untuk editor, untuk kameramen dulu. Nggak pengen bikin rumah di sini. Tapi setelah nggak piye ya, nggak jalan seperti anunya, ya malah tidak ada omah ya. Ya udah, saya mau makan teman-teman. Ini tuh oseng pare. Kita selalu hemat karena banyak pengeluaran untuk hal-hal yang penting. Sekolah anak itu sudah mahal sekali sekarang. Ini anu nih dong. Yang serlemper loh. Serlemper. Oke, let's go. Oh, ada nasi bekas teman-teman. Nasi bekas. Oh, nggak mampu. Ini nasi bekas yang sudah rendah gula. Kita pakai nasi ini. Saya suka nasi yang seperti ini loh teman-teman. Daripada nasi yang masih hangat itu gulanya tinggi. Kabeh nasi salah? Entar ah. Iki ya? Tak sisa paling aku rantai mergane. Saya sudah sarapan kan teman-teman. Buah, melon sama apel. Keluarkan melon atau apel, Pak. Ini lauknya biasa tempe goreng aja. Ini wis bergizi ya.
tutupnya juga bening. Iki mang bermasak alah tak plek neng ngono sih. Modelnya wis sak ceduke teman-teman ya. Nah ini kadang kalau nggak tawar ini bisa pusing teman-teman, nggak tahu ini bisa bikin tekanan darah tinggi apa nggak tahu. Pare. Wow, keren ya teman-teman. Yuk kita makannya di sana sambil cerita-cerita. Anu kok di? Anu mau. Anu. Paket bingung. Neng, itu benar ora kita ora. Makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Tinggal. Nah, tinggal. Bismillah. Pedes ya? Jadi Belanda pedes teman-teman. Wah, mumet amat. Jadi kalau sesuai ekspektasi, sesuai target, anu teman-teman, tanah yang di rumah emak itu nanti akan saya full kandang kambing, terus kita juga siapkan sewa lahan untuk pakan, jadi emak tetap enak ya, ngareknya juga pakannya sudah tersedia. Doakan ya teman-teman, semoga sesuai rencana. Jadi kita itu baru teman-teman ya, pengen membantu emak itu dengan cara tidak memberi uang saja. Kalau kita membantu memberi uang itu berapapun nggak cukup dan habis. Tapi kita itu membantu dengan cara ingin membangunkan sumbernya gitu loh. Kita membantu, saya itu inginnya membantu uang juga mindset, mengelola pola pikirnya teman-teman ya. Kalau kita kasih 1 bulan misalnya 1 juta untuk kebutuhan hidup, ya sudah habis 1 juta itu. Kurang. Saya itu inginnya memberikan modal ya, yang benar-benar bisa berkembang. Saya ikut pantau pengelolaannya ya, saya kawal. Dulu sempat saya modalin untuk jualan ya, karena di kampung ya teman-teman ya, jadi ya nggak cukup lah untuk kebutuhan hidup. Itu jualan di kampung itu kalau bertujuan untuk cari penghasilan untuk beli ini beli itu nggak bisa teman-teman. Jualan di kampung itu rata-rata hanya untuk bertahan hidup. Hidup di kampung itu yang sukses bisa tenang hidupnya hanya mereka yang punya lahan pertaniannya luas, paling tidak 2000 meter persegi lah, paling tidak. Itu baru bisa agak tenang hidupnya. Dari hasil panen buminya, hasil buminya itu
untuk hidup 1 tahun cukup. Jadi panen hari ini untuk hidup sampai panen tahun depan cukup. Tapi kalau di desa nggak punya lahan, tidak punya hasil dari pertanian, tidak punya dari hasil ternak, ya sengsara banget teman-teman. Kerjaan pun serabutan kalau pas ada, yaitu buruh tani namanya. Kalau nggak punya lahan sendiri namanya buruh tani. Sudah dulu teman-teman, sekian dulu vlog dari Mas Blakrak. Mohon maaf kalau mungkin di video saya ada sesuatu atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Buat teman-teman semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.